Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum masuk kita dalam ibadah penyembahan, mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1 sampai 2. Oh,
Tuhan sebagai pendolot khotbah pada minggu ke-20 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 24. Marilah kita membaca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan, ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 2 sampai 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kesehatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu,
sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan menyebarkan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 2. Tuhan
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendaklah memecahkan pintu-pintu tembaga, dan
dan hendaklah mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sesuai dengan tema khotbah kita, Tuhan sumber keselamatan. Konteks ini berbicara umat Israel Yehuda, kerajaan Israel Selatan telah mengalami pembuangan. Mereka terbuang selama 70 tahun dan boleh dikatakan dipelonco, disiksa oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada lagi kebebasan dalam segala hal, kebebasan berbicara, pekerjaan, dan semuanya menyangkut hal yang paling utama tentang beribadah kepada Tuhan. Semuanya terkekang. Dan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Pembuangan itu selama 70 tahun. Tapi perlu kita tahu, sekalipun mereka dalam pembuangan, dan di dalam pembuangan muncul satu istilah yang kita jumpai, itu paham ajaran Judaisme. Apa yang dimaksud dengan Judaisme adalah orang bangsa Yehuda yang mengalami pembuangan tapi tetap setia dan beribadah kepada Tuhan sekalipun dalam ketidakbebasan. Mereka rindu dan mereka melakukan itu sebagaimana mereka melakukan sewaktu mereka tinggal di tanah leluhur mereka, yaitu tanah Kanaan. Itulah paham Judaisme. Dan itu dipertegas oleh peristiwa Sadrak Mesak Abednego. Konsekuensinya mereka harus dibuang ke kandang api dan kandang singa, karena mereka tidak patuh pada ketentuan peraturan maklumat yang dilakukan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak boleh meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada satu dewa yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yang dihantar, dipimpin langsung oleh Tuhan, keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi harus mengalami pembuangan. Dan kita tahu begitu banyak tanda mujizat atas pertolongan Tuhan buat bangsa Israel selama dalam perjalanan di gurun pasir memasuki tanah Kanaan, tapi berakhir dengan pembuangan. Mereka terbuang selama 70 tahun. Perjalanan umat Israel soal maju mundurnya
ada beberapa istilah yang mengikat bangsa Israel. Karena pemanggilan itu, pemanggilan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bukan untuk hanya kemerdekaan, tapi untuk satu bangsa yang namanya bangsa imam. Yang artinya perlakuan mereka harus seturut dengan kehendak Tuhan. Dan begitu banyak perjanjian-perjanjian yang dibangun oleh umat Israel, dan itu sepenuhnya menandakan bangsa itu bukan hanya kelepasan ansi, tapi mestinya perilaku mereka, sikap mereka, perbuatan mereka sebagai umat Allah yang mestinya bekerja sebagaimana Allah kehendaki. Yang pertama-tama ada istilah corporate personality, yang artinya kesalahan pribadi menjadi kesalahan umum, tapi berkat yang dilakukan oleh seseorang menjadi berkat semua umum. Jikalau pemimpin pemerintah yang memerintah bangsa Israel setia dan loyal kepada Tuhan, bukan hanya pemimpin atau raja itu mendapat berkat, tapi semua bangsa itu juga mendapat mengalami berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Tapi justru sebaliknya, jikalau pemimpin atau raja yang memimpin bangsa Israel di luar daripada ketentuan itu, akibatnya konsekuensinya bukan hanya raja yang mendapat malapetaka, tapi semua rakyat juga akan mendapat malapetaka. Lalu kita lihat dalam perjalanan umat Israel, ada beberapa raja yang tidak setia kepada Tuhan. Bukan hanya raja itu yang mendapat murka daripada Tuhan, tapi seluruh umat Israel akan mengalami pergumulan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, dan kesusahan yang luar biasa. Itu yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang kedua ada perjanjian Apiktioni. Perjanjian kedua suku bangsa Israel yang di Sihem. Semua marga-marga yang ada di bangsa Israel mengikat satu perjanjian dengan Tuhan yang dibangun oleh Joshua. Dan itulah pidato terakhir daripada Joshua. Karena melihat bangsa Israel yang sebentar-sebentar setia, sebentar-sebentar berbalik dari hadapan Tuhan, dan sebentar-sebentar berjanji, tapi sebentar-sebentar lagi mengingkari janji. Dan boleh dikatakan seperti nyanyian yang kita dengar bersama, kau yang berjanji, kau yang mengingkari janji. Begitu banyak perjanjian yang dibangun oleh umat Israel supaya umat Israel, bangsa Israel sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Perilaku bangsa Israel, apapun yang mereka perbuat, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi justru terlalu sering umat Israel bermain-main kepada hal-hal yang serius, dan hal-hal yang serius dipermain-mainkan. Lalu pidato Joshua itu di Sihem, dan pidato terakhir untuk membangkitkan semangat daripada bangsa Israel. Karena Joshua sudah melihat bangsa Israel, bagaimana perlakuan daripada bangsa Israel terlalu sering bermain-main. Lalu dia berkata, pilihlah kepada siapa kamu beribadah, kepada siapakah kamu setia dan beribadah. Lalu Joshua menegaskan, aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Ada jaminan pribadi dia dan keluarga dia bahwa hidupnya semuanya bergantung bahwa Joshua akan setia kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya dimulai dengan keluarga. Rusaknya satu organisasi itu dimulai dari keluarga. Tapi militansi daripada satu keluarga
atau militansi daripada satu komunitas organisasi dimulai dari keluarga. Sehingga surat daripada Paulus kepada beberapa keluarga, salam kepada Penitus, Apelles Andronicus Urbanus, karena awalnya gereja itu dimulai dari komunitas keluarga orang Kristen. Lalu Joshua berkata, pilihlah kepada siapakah kamu beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Soal pemaknaan ibadah bukan hanya kumpulan-kumpulan rutinitas, bernyanyi bersama, berdoa secara bersama-sama, tapi apa yang kita dengar dan itu yang kita lakukan. Banyak orang berkata bergereja itu, berkebaktian itu semacam pelatihan, tapi apa yang kita dengar di gereja justru itu yang kita lakukan di luar daripada gereja. Kalau dikatakan khotbah, kasihanilah sesamamu manusia, itu kita dengar di gereja. Tapi perlakuan itu mestinya kita kerjakan, kita buktikan di luar daripada gereja. Bukan hanya mendengar khotbah, bukan hanya perkumpulan rutinitas, tapi ibadah itu menyangkut perilaku kita, kehidupan kita secara totalitas. Sehingga Joshua berkata, aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Ada penawaran daripada Joshua. Apakah kamu ada toleransi, kompromi pada waktu itu? Allah yang kamu kenal di Mesir atau Allah yang kamu tahu, Allah yang kamu kenal, Allah Amori? Pilihlah kepada siapakah kamu beribadah. Lalu bangsa itu menjawab, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun keraguan-raguan meminta satu hal kepastian, kami akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Lalu Joshua berkata, kamu tidak sanggup. Karena apa? Karena Allah yang cemburu. Perkenalan Allah kepada Musa, Musa berkata, siapakah engkau? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Dan penegasan, pengkalimatan, kelanjutan daripada cerita itu, perkataan itu, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Yang artinya Allah itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah dalam soal keberadaan akan tetap ada dan berada dimanapun dan bagaimanapun keadaan. Tuhan akan ada, sekalipun ada sifat-sifat Tuhan, Allah yang begitu jauh, tapi Allah yang begitu dekat, Allah transenden dan Allah yang imanen. Maka dimanapun kita bertemu, dimanapun kita bernyanyi, dimanapun kita berdoa, Tuhan akan tetap hadir. Sejauh daripada dua kita, itulah keberadaan Allah. Joshua berkata, kamu tidak sanggup. Karena apa? Sekali lagi, karena Allah yang cemburu. Kalau ada berdampingan dengan kekuatan lain, itu kekejian di hadapan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi sekaligus percaya kepada kekuatan yang lain. Agama lain berkata itu musyrik. Lalu kita akan berkata itu sinkretisme, percampur bauran antara dua ilah yang sekaligus kita percayai. Sekali lagi kita percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada kekuatan lain. Pengenalan itu luar biasa dan penegasan itu kepada Musa. Dan itulah yang ditegaskan oleh Joshua kepada umat Israel. Perjanjian Apiktioni yang di Sichem, pilihlah kepada siapakah kamu beribadah. Supaya tidak bermain-main dan supaya kita tidak setengah-setengah beribadah dan setia kepada Tuhan. Tidak boleh sekedar baik, sekedar benar, sekedar saleh, sekedar taat, dan sekedar segala-galanya, sekedar. Dan Tuhan berkata dalam perjanjian baru, setiap yang mengikut aku mestinya menyangkal diri. Banyak orang yang mau mengikut Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Tapi begitu banyak alasan-alasan tertentu. Bahkan dalam keadaan sekarang, boleh kita katakan, dalam suami, istri, dan keluarga, dan anak-anak, orang tua sering berkata, lakukanlah apa yang saya katakan, tapi jangan tiru apa yang saya buat. Lalu orang tua berkata, kau harus rajin ke gereja, tapi orang tuanya tidak rajin ke gereja. Atau boleh dikatakan, suami tidak rajin ke gereja, tapi istri rajin ke gereja. Atau istri rajin ke gereja, tapi suaminya juga rajin tidak ke gereja. Paling-paling Natal tahun barulah bergereja. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Lalu sektor marga, kantor, dan lain sebagainya ada ibadah-ibadah Natal. Dan pada kala itulah, pada saat itu suami-suami sering bergereja. Waktu ada liturgi dibuatlah map, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu dalam map itu ada tanda salib. Tapi semua yang berliturgi tetap membaca. Tapi membaca pun akhirnya tetap juga bersalahan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mestinya kita harus koreksi diri. Satu nats Alkitab, Bapak Ibu dan saudara-saudara, nats kesayangan kita, kadang kita tidak tahu. Tapi kalau dikatakan patah hatiku jadinya, siapalah yang menanikan itu? Pasti semua orang tahu, apalagi anak muda, Rahmat Kartulu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ketiga kali. Dan penawaran itu dari Joshua, penegasan daripada Joshua, kamu tidak sanggup. Tapi umat Allah, bangsa Allah menjawab, kami akan tetap setia. Dan Joshua sudah tahu bahwa umat Israel terlalu sering berjanji, tapi terlalu sering mengingkari janji. Dan akhirnya Joshua berkata, kamulah saksi atas kamu. Tapi ingat, jikalau kamu setia, maka Tuhan juga setia. Tapi jikalau kamu tidak setia, maka Tuhan juga tidak setia. Dan berbalik menghukum kamu. Itulah konsekuensi perjanjian yang dibangun oleh umat Israel kepada Tuhan. Akhirnya ketidaksetiaan itu, perlakuan daripada umat Israel yang sering mengingkari janji, akhirnya mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel. Tapi akhir pembuangan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu pribadi atau satu raja pada waktu itu, Raja Kores, yang tidak mengenal Tuhan, dan itulah dipakai Tuhan untuk melepaskan umat Israel. Akhir pembuangan pada waktu itu tahun 573, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan itulah bangkitnya Raja Kores memerintah pada waktu itu, dan bangsa-bangsa di sekitar itu dikalahkan oleh Raja Kores. Dan ada 2 abad kejayaan daripada Raja Persia, Iran sekarang. Dan raja itu dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel. Dan itulah yang dikatakan dalam konteks ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekalipun umat Israel meratap menjerit karena pemahaman pada waktu itu, jikalau ada satu bangsa yang kalah, bukan hanya bangsa itu saja yang kalah, tapi sekaligus dewanya, Allahnya juga ikut mengalami kekalahan. Sehingga tidak ada lagi pikiran orang Israel bisa kembali ke tanah Kanaan, tanah leluhur, tanah nenek moyang mereka yang diwariskan kepada keturunan daripada Abraham. Mereka bisa kembali. Tapi kita tahu dalam konteks ini ada satu penguatan, deklarasi daripada Yesaya kepada umat Israel, supaya melihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan segala sesuatunya, yang menciptakan malam dan gelap, menciptakan mujur, ada nasib yang mujur, dan ada nasib yang malang. Dan segala sesuatunya, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, berkuasa atas maut, berkuasa atas kehidupan, dan berkuasa atas segala sesuatunya.
dan tidak mengenal Tuhan, Tuhan memakai itu. Dan pada tahun pertama pemerintahan raja daripada Kores, ada maklumat, ada perintah supaya umat Israel diperbolehkan pulang, sekaligus bahwa Raja Kores membekali mereka, kepulangan mereka dalam rangka pembangunan bait suci. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kadang satu ketika kita meratap dan menjerit, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa menolong kita, karena terlalu banyak persoalan, terlalu banyak pergumulan, dan terlalu banyak kesusahan. Tapi mestinya kita tahu, kalimat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya kata-kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi semuanya pada mulanya Allah mengambil inisiatif. Allah yang berpikir, Allah yang memulai prakarsa dalam rangka penyelamatan kehidupan manusia. Hanya satu ketika, kadang mungkin terlalu sering, kita membatasi pekerjaan Allah. Di saat-saat kita merasa kesusahan, kita tidak melihat kuat kuasa Tuhan. Tapi pada saat-saat kita mengalami kebahagiaan, kita melihat kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan inilah penegasan daripada Yesaya sekali lagi. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi umat Israel kembali. Raja yang tidak mengenal Tuhan sekalipun dipakai Tuhan. Dan terlalu banyak yang kita jumpai dalam Alkitab di luar daripada bangsa Israel memperlengkapi, memperkaya kerajaan Tuhan. Dan semestinya kita sekarang bukan hanya Raja Kores yang kita tahu dalam perjanjian lama, tapi melalui kehidupan kita, Kores-Kores yang baru tampil dalam suasana apapun, situasi apapun. Karena apa? Karena Allah yang memberi prakarsa, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memelihara, dan sekaligus Allah yang mengambil prakarsa pada mulanya. Pada mulanya itu rangkuman dari semua yang kita jumpai dalam Alkitab. Percayalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun mungkin tantangan yang kita hadapi ke depan, tapi Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Tiada keselamatan yang lain. Dan ini jaminan bagi kehidupan, bagi setiap orang percaya, karena Tuhan adalah sumber keselamatan. Sekali lagi, tidak ada keselamatan yang lain selain daripada Tuhan sendiri. Percayalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah penguatan bagi kita, karena setiap dalam kehadiran kita, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan buat kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kami kembali lagi bisa berkisah dalam kasih-Mu, sekaligus menguatkan iman dan percaya kami, supaya kami tidak tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak. Tapi kami akan tetap yakin, sebagaimana perjalanan umat Israel, ada ratapan, jeritan, rintihan, seolah-olah tidak ada yang sanggup menolong kami. Tapi Tuhan adalah sumber keselamatan. Itulah kekuatan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami akan tetap melangkah ke depan, dan langkah kami tidak akan gontai. Sekalipun perjalanan kami dari satu perjalanan menuju perjalanan yang lain, kami sering tertati-tati dan sering bimbang dan ragu. Tapi kami percaya Tuhan, karena kata-kata Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Itulah doa dan harapan kami Tuhan. Kalaupun kami pada satu ketika bisa lidah kami merasa keluh, tenggorokan kami merasa pepat, dan bibir kami merasa berat.
seberat apapun persoalan yang kami hadapi, kami akan tetap dikuatkan, diberi kesegaran yang baru, dan jadikan hidup kami baru, dan hidup kami menjadi bermakna, berfaedah, menjadi kores-kores yang baru, yang bisa melihat rancangan Tuhan ke depan. Dan malam ini juga kami serahkan segala kehidupan kami, biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa. Dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna dan meraih hidup yang lebih komplit seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus pengucapan syukur 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kita beri persembahan kita.
jemaat yang terkasih, mari bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkat telah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, dalam firman-Mu segala-Mu yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat malam, Shalom, Horas.